Jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, berbahagialah insan zuhud. Sebelum kita mengkaji, kira-kira kita sudah termasuk insan zuhud atau belum ya? Tapi saya lihat wajah-wajah zuhud semua di sini. Kelihatan nih wajah-wajah zuhud nih. Buktinya duduk menikmati kajian itu zuhud termasuk diantaranya ya. Baik. Kisah ini diceritakan ketika seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabani Allah wa ahabana nas." Ya Rasulullah, seorang bertanya pada Rasulullah itu, "Tolong tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku melakukannya maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku." Dua cinta sekaligus diraih, cintanya Allah dan cintanya manusia. Maka Rasul menjawab, dan hadis ini saya nukilkan di sini. Jawaban Rasul di nomor yang ketiga, dalil hadisnya langsung di situ. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidinas yuhibbuka. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Nah ini dia. Tapi kita mesti ngerti itu apa yang dimaksud zuhud. Zuhud secara lughatan bahasa artinya tidak tamak, tidak rakus. Itu dia. Pengertiannya secara istilahan atau definisinya, zuhud adalah tidak bergantungnya hati pada dunia meskipun dunia ada di tangan. Dia punya segalanya, tapi dia tidak tertipu. Cintanya bukan pada cinta dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkannya bukan sebagai tujuan. Jadi tujuan kita apa itu? Keridhaan Allah. Dunia sudah kita miliki nih. Dunia itu apa sih? Segala apapun yang ada di muka bumi itu namanya dunia, yaitu fana. Apapun tuh, rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Itu dunia namanya. Apapun yang ada di muka bumi, berikut isinya itu namanya dunia. Padahal di tangan dia tuh, dia tidak tertipu, tidak menjadi hamba dinar, tidak menjadi pecinta dunia. Jadi yang dimiliki itu bukan tujuan, tapi alat yang digunakan untuk mendapatkan manfaat, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan zuhud, tidak tertipu oleh dunia, hatinya tidak cinta dunia. Ibnu Qayyim menyebutkan zuhud bukan berarti meninggalkan harta. Orang yang zuhud itu bukan berarti nggak mau harta, tapi tidak tertipu oleh harta. Bukan berarti zuhud itu di masjid terus, berdoa terus, zikir terus, nggak begitu. Atau ada orang menafsirkan sudah nggak mau kenal dunia, dia menyepi ke tempat yang sunyi, fokusnya hanya kepada Allah. Tidak juga begitu. Dunia itu kan prasarana dan sarana. Kalau sudah didapat, gunakan untuk kepentingan akhirat. Itu yang dimaksud. Jadi poinnya adalah dalil-dalil berikut ini. Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hadid, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau,
perhiasan, saling berbangga di antara kamu dan seterusnya. Di ujung ayat 20 itu sama dengan Quran surat Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Padahal kita pasti berpulang. Dalil yang kedua, supaya kita jadi orang yang zuhud, tidak tertipu oleh dunia, lihat Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat nomor 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada bil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Cuma jangan lupa disuruh berbuat baik, jangan melakukan kerusakan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, dari sinilah jemaah sekalian, maka kita makin memahami bahwa jangan tertipu oleh remah-remah dunia. Pokoknya kalau belum dapat tidak, ini yang bahaya. Digambarkan oleh Nabi, kalau seorang sudah punya satu lembah emas, dia pengen dapat lembah emas yang kedua. Kalau sudah dapat lembah emas yang kedua, dia pengen yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Jadi ngejar dunia ada habisnya itu. Ini yang bahaya. Maka harta, kedudukan, pangkat, jabatan itu kan alat cuman untuk ngejar akhirat sebenarnya. Tapi kalau yang dijadikan tujuan dunianya, ya lupa pada pentingnya akhirat. Gitu jangan sekalian ya. Jadi bukan nggak boleh kaya, boleh. Saya pernah menyampaikan juga, syarat menjadi orang kaya itu apa? Bertakwa. La ba'sa bil ghina limanit taqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa. Jadi kalau sudah kaya nggak takwa, rugilah, berat nanti pertanyaannya. Umur untuk apa dihabiskan? Ilmu diamalkan atau tidak? Harta dari mana diperoleh? Dan untuk apa dipergunakan? Badannya yang sehat, capek letihnya untuk apa? Jadi tidak mengapa kaya asalkan bertakwa. Saya lihat di sini orang kaya semua ini. Oh iya, nggak ada yang miskin, kaya semua ini Pak. Sebab ukuran kaya di mana Pak? Di sini kan. Iya nggak? Walaupun punya harta banyak, hartanya berlimpah, tapi kalau nggak puas, nggak punya jiwa qanaah, masih miskin aja dia. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, berpuas dengan apa yang Allah berikan, maka kedudukanmu dengan sang raja adalah sama. Sebab letak bahagianya di sini, di hati. Gitu yang dimaksud Pak. Jadi pilih mana? Harta banyak hati tak tenang, harta sedikit hati tenang, pilih mana? Harta banyak hati tak tenang, harta sedikit hati tenang, pilih mana Pak? Wis, maunya begitu ya. Tapi pernah nggak dengar ungkapan begini? Uangnya banyak, makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, hati bergolak,
takut disida, keluar rumah nanti ditembak. Buangnya ke situ. Nah itu. Jadi pilih yang mana? Tetap ya, banyak hati tenang ya. Sama juga, biarlah sehat badan asal ada tabungan. Daripada sakit kering kerontang gitu. Itu hanya untuk analogi saja. Nah jamaah sekalian, jadi kita mesti berusaha untuk ngejar zuhud. Satu, zuhudlah engkau terhadap dunia. Kalau kita tidak cinta dunia, Allah itu pasti suka kepada kita. Allah pasti mencintai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang, ditinggalin tuh dunia, menghadap Allah. Tapi kalau cinta dunia, ntar aja, belum komat. Setelah komat, paling masbuk, nggak apa-apa 1 rakaat. Lanjutannya, Isya kan 4 rakaat, ketinggalan 2 masih dapat, ketinggalan 3 masih dapat, 4 masih bisa tasawuf akhir tuh masih duduk masih dapat. Sibuk, yang penting kan sholat. Nah itu udah boleh tinggal tuh. Itu contohnya itu. Ya. Orang zuhud mah bukan cuma itu. Jangankan yang wajib. Nah nanti kita sampaikan nih poinnya nih. Yang sunnah aja semangat. Masya Allah. Sebab dia ngerti makin dekat perjalanannya menuju Allah. Tapi kalau lupa cinta dunia, ngeri. Apalagi sedang maksiat nyawanya dicabut. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak tertipu, tidak tamak oleh dunia, pasti Allah mencintai kita. Kita tunaikan hak Allah, kita tunaikan hak orang tua kita tunaikan hak kita pribadi, menjaga diri kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kita jaga hak keluarga kita lindungi mereka, kita tuntut mereka semampu kita. Terus di masyarakat, hak lingkungan sosial pun dia lakukan dengan baik. Nah itu namanya tidak tertipu oleh dunia. Halas. Nah kemudian nih, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia mencintaimu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang diberi Allah anugerah berlimpah, apa sikap kita? Senang atau ada sesuatu? Itu ada 3 jawabannya Pak. Yang paling hebat, apa yang paling jelek dulu? Yang paling jelek dulu ya. Ada orang diberi Allah anugerah berlimpah. Yang paling buruk, dia mengatakan begini, ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Ada nggak yang begitu? Muncul hasad dan dengki dengan anugerah yang Allah berikan pada orang lain. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Ini yang paling buruk. Nggak senang lihat orang sukses, nggak senang lihat harta orang. Ini yang paling buruk nih. Nah yang kedua, ini mendingan lah. Apa itu yang kedua? Alhamdulillah, senang melihat saudaranya kaya itu. Semoga bermanfaat hartanya untuk orang banyak. Nggak ada hasadnya dia. Ini tingkatan yang kedua ini. Senang lihat orang kaya, semoga hartanya berguna di jalan Allah, bisa untuk dakwah, menyantuni anak yatim ya. Dan seterusnya 2. Nah yang pertama ini Pak, ya Allah, alangkah bahagia fulan bin fulan, aku juga pengen seperti dia. Itu, masa kita nggak kepingin seperti orang itu? Dia kaya dermawan, kita nggak kepingin seperti dia. Pengen kan? Boleh banget itu. Kalau yang kedua tadi mah cuma netral aja tuh. Ya senang aja lihat orang nggak hasad, tapi nggak punya keinginan seperti dia. Jadi yang paling bagus lihat orang kaya, dermawan, pengen seperti dia. Karena keinginan itu sudah jadi pahala. Apa nggak enak Pak dalam Islam itu? Baru punya niat baik sudah jadi pahala. Tapi kalau nggak punya keinginan baik, ya rugi. Meskipun nanti akhirnya kembali pada ketentuan Allah, diberi atau tidak oleh Allah.
Itu Pak. Nanti kita ada luaskan tema jangan katakan seandainya. Hati-hati loh ngomong jangan seandainya. Nanti ya kesempatan berikutnya. Sekarang kita ngomongin zuhud dulu. Jadi kalau ada orang diberi Allah kemampuan, hartanya banyak, kita tidak punya hasad, nggak punya dengki dengan seseorang, dia pasti senang sama kita. Tidak silau dengan milik orang lain. Arti tidak silau itu juga tidak mengharap. Orang kaya kita deketin, curiga nggak dia sama kita? Aku punya uang, kau deket-deket, nanti aku nggak punya, kau lari jauh. Biasa aja Pak gitu. Orang kaya senang sama kita karena kita tidak menadahkan tangan kepada dia. Itu yang dimaksud zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Senanglah orang sama kita nggak minta sama dia, bahkan kita mendoakan. Itu yang dimaksud Pak. Biasanya kalau ada orang berkemampuan, pengennya kita deket-deket ya, kecipratan gitulah, iya nggak? Ini enggak, biasa aja. Ya dia Allah beri anugerah kaya, alhamdulillah, ikut senang aja gitu. Dia pasti senang sama kita, sebab kita tidak meminta-minta kepada dia. Sekaya apapun orang Pak, kalau kita sering datang sama dia minta, pasti dia nggak suka. Oh ente lagi, bener nggak? Kamu lagi, bosen ah. Maka kita menempatkan begitu. Kita tidak mendekati orang untuk nadahkan tangan, tidak. Bahkan kita mendoakan kebaikan untuk dia. Itu keren. Itu yang dikatakan zuhud terhadap manusia. Yang di tangan orang kita tidak silau, kita tidak ingin meminta dan seterusnya. Tapi kita mendoakan kebaikan untuk dia dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku pengen kaya seperti dia, agar aku bisa beramal juga, bisa juga menyantuni orang, bisa berbagi. Itu tingkatannya dalam kaitan apa? Zuhud ya. Sekarang tingkatan zuhud menurut Imam Ahmad dan para ulama. Tingkatan zuhud menurut Imam Ahmad dan para ulama disebut pertama zuhud wajib. Zuhud wajib itu adalah menjauh dari yang haram dan syubhat. Apapun yang diharamkan oleh Allah kita jauhi. Itu zuhud tingkat pertama. Kalau sudah semua yang haram bisa kita jauhi, kita hindari, itu sudah dapat keutamaan zuhudnya. Sebab memang kita diperintahkan tidak boleh melakukan apapun yang dilarang, yang diharamkan Allah. Banyak dalilnya. Di antaranya Quran surat yang kedua. Pertama pada ayat 168 Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang baik, yang halal, halalan thayyiban. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Itu ayat untuk semua manusia. Apalagi orang beriman. Orang beriman di ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembah Allah. Ini jadi apapun yang melanggar larangan tidak dilakukan. Oh, itu sudah masuk tingkat pertama, yaitu zuhud terhadap yang haram, menjauh dari yang diharamkan Allah. Kemudian yang subhat, apa sih yang subhat? Yang ragu-ragu. Ini hukumnya apa ya? Coba-coba
Nah, dia tidak melakukan itu. Syubhat sesuatu yang samar. Kalau sudah terlalu banyak syubhatnya, nanti jatuhnya pada keharaman. Maka kaidahnya bagi kita, kalau ragu tinggalkan. Kan banyak yang nanya tuh Pak, Ustadz boleh nggak sih biar sehat minum darah kobra? Ada nggak Pak? Pernah dengar nggak tuh? Dan seterusnya deh. Minum darah tuh darah apapun, ya nggak boleh, jelas haram. Walaupun tujuannya untuk kesehatan. Ustadz, saya itu, ini kata sebagian orang nih, kalau minum satu sloki anggur khusus, kalau di kami di Pekanbaru tuh kambing putih tuh. Ada yang bilang apa tuh? Ya ada yang bilang arak, ada yang bilang ciu, macam-macam lah. Kalau minum segini Ustadz, kami lebih sehat badan kami. Itu syubhat. Ukuran orang kan beda-beda. Nanti kamu minum sebotol nggak mabuk, lantas nggak haram. Orang kalau sedikit juga nggak biasa, pasti juga mabuk nanti. Jadi larangannya, lihat dong di Quran surat Al-Maidah surah 5 ayatnya 90. Nggak boleh minum minuman keras. Jadi itu yang dimaksud. Tingkat yang pertama yaitu menjauh dari yang haram dan syubhat, disebut sebagai zuhud wajib. Yang kedua disebut zuhud sunnah, yaitu meninggalkan yang mubah yang melalaikan akhirat. Bapak Ibu sekalian, banyak yang mubah-mubah itu tapi bisa melalaikan akhirat. Tolong Pak kasih contoh satu aja Pak, apa kira-kira Pak? Supaya kita langsung iya ya, ternyata melalaikan itu. Apa Pak? Oh jujur itu ya. Main catur haram gak sih Pak? Haram gak? Haram taruhan. 3 langkah mati, 1000 dapatnya 100.000, haram. Ini ngelatih otak. Ngelatih otak buat apa sih? Ngelatih otak tuh baca Quran, zikir, berarti kita tidak layak pada Allah. Apa lagi Pak? Ngobrol boleh nggak ngobrol? Boleh nggak ngobrol? Apa yang diobrolin dulu? Nanti ngelalaikan akhirat nggak? Nih satu lagi nih Pak, yang kita sudah sering dengar, begadang. Begadang boleh nggak? Boleh begadang. Kalau perlunya apa? Coba antum tiap malam begadang, sakit, melalaikan akhirat itu jatuhnya. Bisa tahajud nggak begadang? Ya bagaimana mungkin? Tidurnya jam 2, gimana mau tahajud? Subuhnya pun lewat nggak ke masjid. Itu dia yang dimaksud Pak. Jadi apapun yang mubah itu apa sih? Yang boleh saja, boleh. Nih, saya nanya Pak, makan sate kambing boleh nggak? Tapi saya nanya Pak Rudi, masih makan sate kambing nggak? Berapa tusuk? Masih 10 tusuk, masih keren itu ya. Sebab ada dalilnya itu, serius. Mana dalilnya? Enggak boleh berlebihan. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Poinnya apa? Ini ayat keren banget nih. Pesan pertama supaya kita pakai pakaian yang bagus masuk masjid. Pesan kedua, jangan makan minum berlebihan, karena Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan. Mubah kan makan sate kambing? Coba 50 tusuk sendirian. Wassalam nanti. Itu contoh yang paling gampang. Banyaklah yang boleh-boleh saja, jangan berlebihan, karena jatuhnya nanti melalaikan akhirat. Iya. Masing-masing punya pengalaman lah itu. Nonton TV Pak, nonton TV boleh nggak?
Lihat dulu channelnya apa. Terus jamnya sampai jam berapa? Ini asik nih, Manchester lawan Liverpool. Mulainya jam 1, kelarnya jam berapa? Ke masjid nggak sholat subuhnya? Itu yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai meninggalkan akhirat, lalai akhirat. Karena apa? Sama juga itu cinta dengan yang mubah-mubah. Mubah boleh saja, tapi tetap ada panduannya, tetap ada patokannya. Tidak boleh lebay, tidak boleh berlebihan. Saya ringkas ya Pak, karena kita nggak boleh lalai sama akhirat. Kalau sudah cinta dunia ya pasti lalai akhirat, pasti lupa berakhirat. Kemudian yang ketiga C, ini zuhud yang tertinggi nih Pak. Nah ini keren banget nih. Meninggalkan segala sesuatu yang buat hati jauh dari Allah, meski itu halal. Keren gak Pak? Meninggalkan segala sesuatu yang membuat hati jauh dari Allah. Artinya kemanapun dia melangkah, dia ingat Allah meski itu halal. Halal sih. Tapi kalau menjauhkan diri dari Allah, ya buat apa? Ayatnya itu di Quran surat Al-Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, ingat Allah. Nah, mestinya kita ngejar nih. Kira-kira Pak, untuk jadi orang zuhud dengan 3 tingkatan ini, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Gimana Pak prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah lah, insya Allah gitu. Kalau susah nanti kita nggak berkembang, insya Allah gitu. Tahapannya tinggalin yang haram dulu, tinggalin yang subhat, yang ragu-ragu, jangan coba-coba. Kemudian naik lagi nih. Walaupun mubah, kalau melalaikan akhirat ya tahapnya kurang-kurangi. Ini rinciannya macam-macam nih Pak. Mubah itu banyak banget deh. Jangan hobi mengalahkan akhirat. Hobinya nanti melalaikan akhirat, gak habis lah sudah. Ya kan? Kemudian yang ketiga ini, kita berusaha dimanapun selalu ingat Allah. Oleh karena itu Allah memuji orang yang beriman. Kenapa? Karena dia selalu di posisi ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Takut dia bermaksiat kepada Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat kepadanya, makin bertambah kuat imannya. Kemudian hanya kepada Allah saja dia bertawakal, berserah diri. Gitu ya Pak. Baik, sekarang kita lihat poin yang kelima. Buah dan kebahagiaan orang yang zuhud. Pertama, hatinya tenang. Iyalah, kalau ingat Allah tuh hati tenang Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang dia, enggak gelisah dia, tenang gitu. Hatinya lapang walaupun ada hal-hal yang tidak bisa dia raih. Oh, dia sudah menyempurnakan ikhtiar, sebab sikap tawakalnya dia kedepankan. Jadi memang kita harus mengambil manfaat zuhud itu. Itu nilainya kebahagiaan, yaitu hati tenang walaupun apa Pak? Hati tenang walaupun alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tidak silau oleh dunia.
Ya, orang zuhud nggak silau oleh dunia, Pak. Sebab target kita apa? Ingin bertemu dengan Allah. Tidak lupa kewajibannya kepada Allah. Ini penting. Sehebat apapun yang kita punya, tidak akan mungkin bisa kita tumpuk sampai menjulang ke langit. Nggak bisa. Maka kalau orang tidak silau oleh dunia, maka dia tidak mungkin jadi orang yang sombong. Dia akan jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Nggak mungkin jadi orang yang sombong. Tapi kalau orang silau oleh dunia, ujung-ujungnya berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki. Padahal rumusnya tidak mungkin semua keinginan kita bisa kita raih di dunia ini. Coba Bapak lihat catatan. Ada nggak agenda, rencana, program yang tidak bisa diselesaikan? Ada nggak? Banyak, ya kan? Sebab memang sudah ada rumusnya, Pak. Rumusnya Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Itu kata Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah satu hal yang tidak menyenangkan, musibah atau apapun yang membebani kamu, yang ditimpakan di dunia ataupun terhadap dirimu, kecuali telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak mungkin tidak ada yang bisa kita raih semua. Nggak mungkin bisa kita raih semua, karena pasti kita ditimpakan musibah. Itu sudah rumus tuh. Itu sangat mudah bagi Allah. Lantas jangan mengatakan Ustadz itu orang nggak ibadah, dia punya segalanya. Ustadz tanya sama dia, bisa dia raih semua nggak? Pasti ada yang lewat. Yang dikhawatirkan justru ketika bisa dia raih sebagiannya, lupa pada Allah. Itu istidraj, azab yang ditangguhkan. Keasikan ngejar dunia, nggak sempat ibadah, wah habis nanti itu. Berat sakratul mautnya. Itu akhir hayat. Gimana di akhirat nanti? Perjalanannya panjang, lewati siksa kubur lagi. Nah itu yang dimaksud Pak. Jadi kita kalau bisa raih zuhud itu tidak silau oleh dunia. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau silau pasti sombong. Kemudian teman sekalian, dicintai Allah dan manusia. Yang kita cari di dunia ini kan cintanya Allah dulu ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, ya Allah melindungi kita, Allah memberkahi kita, Allah menyelamatkan kita, Allah mengabulkan doa kita. Dan itu ada syaratnya Pak. Gimana bisa meraih cintanya Allah kalau amalan nggak ditunaikan, yang wajib nggak cukup? Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Tuh. Jadi jangan mencukupkan dengan yang wajib saja. Tuh hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Ayatnya, Qurannya surat Ali Imran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, ikutlah. Ikut siapa? Ikut Rasulullah. Ngapain ikut Rasulullah? Amalin sunnah-sunnahnya, itibaklah kepada dia, niscaya Allah akan mencintaimu. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mudah menjelaskannya. Jadi yang kita cari itu cintanya Allah. Gimana
mau Allah mencintai kita kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita? Bagaimana Allah mencintai kita kalau kita tidak semangat untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu Pak, sering kita mendengar balasan-balasan yang luar biasa bagi pecinta sunnah. Salah satu aja Pak, lihat Quran surat 17 ayat 79 itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa aymasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya kan? Dan tegakkanlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Insya Allah akan meninggikan makommu. Ya kan? Itu amalan sunnah itu. Kalau dirinci, ayatnya kita temukan kenapa kita berinfak. Karena Allah ingin memberkahi kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dapat. Dicintai manusia, iyalah orang zuhud dicintai manusia. Orang kita nggak iri sama orang kok. Senang aja lihat orang itu. Padahal dia punya masalah segudang. Dia nggak berkeluh kesah sama orang. Coba Pak, kita banyak masalah cerita sama orang. Sekali dua kali dia dengerin. Kalau berkali-kali, minggir. Ini ahli keluh kesah datang lagi nih. Ya. Jadi walaupun kita punya hal yang tidak bisa kita tahan, kuatkan aja Pak. Jaga lisan kita. Keluh kesah itu nggak selalu baik. Orang akan lari menjauh nanti. Kelihatannya dia susah tapi tenang-tenang aja. Wah, itu keren tuh Pak. Padahal dia didera dengan banyak hal. Ujiannya banyak tapi dia nggak suka berkeluh kesah. Itu zuhud maksudnya. Kemudian meraih kedudukan tinggi di akhirat. Nah, zuhud itu dekat dengan rendah hati. Jadi kedudukannya tinggi di mata Allah. Di akhirat nanti Masya Allah, orang tidak masuk surga kan karena apa? Tinggi hati alias sombong. Nah, orang zuhud rendah hati. Kan indah sekali tuh Pak. Punya harta banyak gitu ya, kedudukan tinggi, tapi dia nggak sombong. Masya Allah, ini luar biasa. Yang repot sudah miskin, sombong pula. Paham Pak? Sudah miskin sombong pula. Ini bukan bicara status sosial, merendahkan orang, tidak. Tapi itu kita saksikan, hidupnya susah, nggak sholat. Ada nggak? Rezekinya sempit, main judi pula. Nah, itu kan? Itu sama juga sudah miskin sombong. Apa kata Allah di Al-Quran? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Quran surat 40 ayat 60 itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ngeri kan? Naudzubillah min dzalik. Nah, jemaah sekalian, itulah buah dan kebahagiaan orang zuhud. Sekarang penutupnya ini, supaya kita ingat, zuhud bukan anti dunia, tapi memuliakan akhirat. Sekali lagi, zuhud bukan anti dunia. Sebab zuhud itu tidak tamak, tidak rakus, tapi memuliakan akhirat. Insan zuhud, siapakah dia? Insan zuhud adalah orang yang bahagia karena menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, bukan pada dunia. Dunia perjalanan kita saja. Makanya ada fitnah zaman. Kalau sudah cinta dunia pasti lupa akhirat. Kalau sudah cinta kepada makhluk lupa pada sang Khalik.
Kalau sudah cinta pada harta, lupa untuk perhitungkannya. Ditumpuk terus hartanya. Kalau sudah cinta berbuat dosa, lupa untuk bertobat. Kalau sudah pengennya istana, lupa alam kuburnya. Sudah ada ya. Sedikit lagi ya Pak. Jadi itu ya, hati-hati. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Tapi kalau dunia yang kita kejar, akhirat akan lepas dari genggaman.